Shalom, Salve, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati, seluruh pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati pula, seluruh ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan sosialisasi aplikasi SIPAS atau Sistem Informasi Pajak Kendaraan SN pada lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun sebagai pembina pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Alexun Lumba, SH, M.Hum, Bapak Dr. Randus Yosef Florianus Napal, MM, dan Bapak Yosef Maria Ronaldus Amapiran, SSI. Sebagai narasumber dalam sosialisasi SIPAS, Ibu Finitria Cornelia Manihat Eskom dan Bapak Filipus YK Amuni Eskom. Aplikasi ini dibangun guna untuk melakukan digitalisasi data kendaraan ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemuktahiran data Pendapatan dan Aset Daerah pada kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Pajak Kendaraan Aparatur Sipil Negara dan pemutahiran data pajak kendaraan aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Yang terhormat Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pimpinan Perangkat Daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Bapak Aparatur Sipil Negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Singkatnya, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih memberikan kesempatan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan yang bermartabat ini di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sosialisasi pengenalan Sistem Informasi Pajak Kendaraan Aparatur Sipil Negara, aplikasi SIPAS, dan pemutahiran data pajak kendaraan aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang saya hormati, kita tahu bersama bahwa di era digitalisasi yang semakin pesat, teknologi dimanfaatkan sebagai alat dan sistem yang dapat membantu memudahkan setiap aktivitas kita, termasuk kita sebagai aparatur sipil negara. Masyarakat termasuk kita semua menginginkan segala pengurusan administrasi dapat dilakukan dengan cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu, pelaksanaan pelayanan publik yang dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima melalui inovasi-inovasi yang memudahkan kita semua dan masyarakat, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan transparan serta akuntabel. Birokrasi harus mempunyai jiwa melayani menuju ke arah yang lebih fleksibel dan dialogis dengan memperhatikan standar pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan good governance, pelayanan publik menjadi bagian yang strategis dan penting. Dalam konteks pelayanan publik ini, inovasi berbasis teknologi menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel, transparan sebagai pilar dasar paradigma good governance. Sejalan dengan tuntutan penyediaan pelayanan publik yang prima,
pemerintah memberi perhatian secara khusus kepada Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai wadah pelayanan publik antara lain bagi pemilik kendaraan bermotor. Bapak Pejabat Gubernur, hadirin yang saya hormati, Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam beberapa tahun terakhir ini telah melakukan banyak inovasi dalam layanan Samsat, khususnya pajak kendaraan bermotor, untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah, antara lain dengan cara-cara yang pertama, pelayanan melalui Samsat keliling, Samsat delivery, pelayanan di kantor desa atau kelurahan, Samsat gendong, serta Samsat corner. Yang kedua, pelayanan melalui aplikasi B-Sontosa. Yang ketiga, layanan khusus pembayaran pajak bagi ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Samsat On Call. Dan inovasi terbarukan yakni pemberlakuan zona integritas taat membayar pajak kendaraan bermotor bagi aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran ASN dalam membayar pajak. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang pajak daerah yang selanjutnya telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2020, di mana pembayaran pajak kendaraan bermotor bersifat mengikat dan memaksa, dan untuk itu aparatur sipil negara harus menjadi contoh dalam ketaatan membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga dengan ini perlu ditetapkan atau diterapkan zona integritas taat membayar pajak kendaraan bermotor bagi ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, kepada seluruh ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar segera menyampaikan data kepemilikan kendaraan bermotor yang dimiliki ataupun dikuasai. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah besaran pajak dan jatuh tempo pajak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh ASN, karena ASN merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah yang sudah seharusnya menjadi pelopor dalam ketaatan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sebagai upaya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor milik ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah telah mengembangkan inovasi baru, yaitu Sistem Informasi Pajak Kendaraan ASN atau yang lebih dikenal dengan singkatan SIPAS. Sistem Informasi Pajak Kendaraan ASN dikembangkan untuk digitalisasi data pajak kendaraan ASN dan pemutahiran data kendaraan ASN, serta adanya kemudahan dalam proses pengolahan data pajak kendaraan ASN dan klarifikasi pajak yang dapat dilakukan oleh seluruh ASN secara cepat, mudah, dan dapat diakses di mana saja. Saya mengharapkan agar kegiatan sosialisasi saat ini dapat memberi arahan, pengetahuan, dan membantu seluruh ASN dan admin pada masing-masing perangkat daerah pada pengolahan data dan klarifikasi pajak kendaraan ASN dalam rangka peningkatan kesejahteraan ASN, dan yang paling penting adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala upaya, usaha, dan karya kita sekalian untuk mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Shalom, salve, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada panduan sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pajak Kendaraan ASN. Sistem ini dapat diakses melalui link bpad.nttprof.go.id. Selanjutnya ASN dapat mengklik pada menu SIPAS yang ada untuk bisa masuk pada aplikasi dimaksud. Selanjutnya roadmap aplikasi SIPAS. Aplikasi Sistem Informasi Pajak Kendaraan ASN ini terdiri dari 3 user interface. Yang pertama, user interface untuk seluruh ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, user interface untuk admin pada masing-masing perangkat daerah. Yang ketiga, user interface untuk super admin pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Pada tempat pertama, kami akan menjelaskan terkait user interface ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada layanan ini, seluruh ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur akan diberikan kemudahan. Yang pertama, pengecekan info pajak kendaraan dan juga akan diberikan layanan-layanan Samsat yang ada di 22 kabupaten kota seluruh NTT. Yang ketiga, ASN dapat melakukan klarifikasi pajak secara personal. Yang ketiga, ASN dapat mendapatkan informasi terkait peraturan atau regulasi zona integritas taat pajak. Yang kelima, apabila ASN mengalami kendala dalam pengolahan sistem atau pengolahan klarifikasi pajak ASN, maka dapat menghubungi kontak pelayanan BPAD yang telah disediakan pada sistem. Selanjutnya, kita masuk pada user interface admin pada masing-masing perangkat daerah. Di sini, admin masing-masing perangkat daerah akan diberikan akses untuk melakukan pendataan data seluruh ASN dalam perangkat daerah dimaksud, pendataan kendaraan ASN, pendataan UPT atau sekolah bagi OPD yang memiliki UPT atau sekolah, pendataan data pajak kendaraan ASN. Admin dapat melakukan klarifikasi pajak secara kolektif dan juga adanya monitoring progres pencapaian pajak dalam rangka proses TPP. Selanjutnya, kita akan langsung masuk pada demo penggunaan user interface ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung masuk melakukan demo aplikasinya. Pertama-tama kita akses dulu website bpad.nttprof.go.id. Setelah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu dapat mengakses aplikasi SIPAS pada menu yang paling kanan SIPAS ini, atau bisa juga melalui menu pendapatan pajak daerah, dan paling bawah ini ada SIPAS atau sistem pajak ASN. Nah, ini merupakan user interface awal di mana aplikasi ini dapat diakses oleh semua ASN Provinsi NTT untuk mengetahui data pajak kendaraan ASN tersebut. Pertama-tama untuk aplikasi ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada info pajak, klarifikasi pajak, kemudian kontak person yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk menghubungi super admin jika mengalami kendala dalam melakukan akses aplikasi ini. Yang pertama-tama mengenai info pajak kendaraan, di mana Bapak Ibu ASN dapat mengetahui besaran pajak kendaraan Bapak Ibu dengan cara melakukan klik pada menu info pajak. Nah, di sini Bapak Ibu silakan mengisi nopol atau nomor polisi Bapak Ibu ditambah dengan 5 digit terakhir nomor rangka yang terdapat pada STNK Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut juga pada menu info pajak kendaraan ini terdapat beberapa informasi mengenai BPAD khususnya pada pelayanan pajak kendaraan. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses kemudian dapat melihat sendiri informasi-informasi yang ada di website ini. Kemudian di menu yang berikutnya ada klarifikasi pajak kendaraan, di mana menu ini Bapak Ibu bisa mengetahui
jenis-jenis klarifikasi pajak, yaitu mulai dari pelunasan pajak, perbaikan data kendaraan, PNS yang pensiun, meninggal atau mutasi, kemudian data kendaraan yang sudah dilakukan jual beli, rusak, hilang atau ditarik dealer, dan juga bukti dokumen untuk dilakukan proses pemotongan TPP. Nah, Bapak Ibu, untuk mengakses klarifikasi pajak kendaraan ini, Bapak Ibu silakan memilih menu klarifikasi pajak. Nah, di sini Bapak Ibu dapat melakukan pengisian data mulai dari instansi Bapak Ibu, asal instansi Bapak Ibu, kemudian jenis klarifikasinya sudah muncul beberapa pilihan. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan klarifikasi yang akan Bapak Ibu lakukan. Kemudian menginput nama pegawai atau ASN, setelah itu menginput nomor kendaraan Bapak Ibu, kemudian melakukan isi keterangan jenis deskripsi dari jenis klarifikasinya seperti apa. Kemudian nama wajib pajak pada STNK ini Bapak Ibu silakan mengisi nama yang tertera pada STNK Bapak Ibu. Kemudian bukti klarifikasi, jika kendaraan Bapak Ibu menunggak pajak dan sudah melakukan pembayaran pajak, Bapak Ibu bisa melakukan upload dokumen atau bukti pembayaran pajak berupa kwitansi pada penyimpanan online Bapak masing-masing yang dimiliki Bapak Ibu. Contohnya seperti Google Drive ataukah Dropbox. Nanti setelah Bapak Ibu upload di Google Drive atau Dropbox Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hanya melakukan pengopian link bukti pendukung seperti ini, contohnya seperti ini, ke kolom bukti klarifikasi. Nanti kami super admin yang akan melakukan klarifikasi dengan melihat data yang Bapak Ibu sudah kirimkan di penyimpanan online tersebut. Sebagai catatan, untuk bukti klarifikasi ini yang Bapak Ibu simpan di aplikasi penyimpanan Bapak Ibu sekalian, mohon untuk tidak di private, sehingga kami super admin dapat diakses. Jadi aksesnya itu dibuka untuk umum, seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke syarat dan tentuan klarifikasi. Ini ada 4 jenis, yaitu pelunasan pajak, perbaikan data kendaraan, seperti pensiun, meninggal, mutasi, jual beli, rusak, hilang, dan ditarik dealer, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat sendiri jenis-jenis ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam melakukan klarifikasi. Kemudian ini ada menu berikutnya mengenai peraturan-peraturan tentang pajak kendaraan ASN provinsi, di mana Bapak Ibu bisa mengakses dan bisa mengetahui informasi yang ada mengenai pajak kendaraan ASN. Kemudian menu kontak ini Bapak Ibu dapat mengakses website kami, kemudian aplikasi Besontosa yang digunakan untuk melakukan data pajak, kemudian YouTube BPAD Provinsi, dan juga Facebook BPAD Provinsi. Nah, untuk kontak person jika Bapak Ibu mengalami kendala atau kesulitan dalam mengakses aplikasi ini, kami sudah menyiapkan kontak personnya, yaitu Ibu Maneha dan Bapak Filipus Muni. Jadi silakan Bapak Ibu jika masih belum paham mengenai aplikasi SIPAS ini, Bapak Ibu dapat mengontak kontak person yang sudah tertera di aplikasi ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada roadmap aplikasi sistem informasi pajak kendaraan ASN khusus untuk admin pada masing-masing perangkat daerah. Jadi di sini ada 4 tahapan yang perlu diperhatikan oleh masing-masing admin, yaitu pemuktahiran data, di mana admin diwajibkan untuk melakukan pemuktahiran data ASN, data kendaraan ASN, dan data UPT atau sekolah bagi perangkat daerah yang memilikinya. Yang kedua adalah proses informasi data pajak. Di sini admin akan diberikan data pajak secara real time by system, dapat dilakukan pengecekan oleh sistem, dan juga akan diberikan surat bebas pajak. Yang ketiga adalah proses klarifikasi data, di mana di sini admin wajib melakukan klarifikasi dalam 2 kategori, yaitu klarifikasi data ASN dan juga klarifikasi data pajak kendaraan. Yang terakhir adalah progres pencapaian pajak. Di sini admin dapat melakukan monitoring by system terkait hasil klarifikasi pajak yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.
Selanjutnya, kita akan masuk pada tahapan yang pertama, yaitu pemutahiran data. Di sini 3 poin penting yang perlu diperhatikan admin. Yang pertama, admin diwajibkan untuk melakukan pemutahiran data UPT. Jadi di dalam sistem belum diinputkan UPT atau sekolah, jadi admin diwajibkan untuk melakukan pendataan khusus bagi OPD yang mempunyai UPT atau sekolah. Karena data ini akan disinkronkan ke data ASN dan juga data kendaraan. Yang kedua, admin diwajibkan untuk melakukan pemutahiran data ASN, di mana dalam sistem yang ada merupakan data hasil pelaporan dari masing-masing perangkat daerah sampai dengan tahun 2023. Jadi data ASN yang terekam itu hanya ASN yang melaporkan kendaraannya. Bagi ASN yang tidak melaporkan kendaraannya belum terdata. Oleh sebab itu, kami minta bagi admin masing-masing perangkat daerah untuk melakukan pendataan seluruh ASN pada masing-masing perangkat daerah. Hal yang harus diperhatikan lagi, khusus untuk ASN yang mengalami mutasi antar OPD dalam provinsi, tidak perlu dilakukan penginputan data baru. Namun, admin diwajibkan untuk melaporkan kepada super admin BPAD untuk dilakukan mutasi data dari OPD sebelumnya ke OPD baru tempat ASN ditugaskan. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan dalam pemutahiran data yaitu data kendaraan. Di sini data yang terekam dalam sistem ini merupakan data hasil pelaporan oleh masing-masing perangkat daerah sampai dengan tahun 2023. Sehingga perlu dilakukan pendataan baru bagi ASN yang memiliki kendaraan baru, yang terdiri dari kendaraan milik pribadi ASN yang bersangkutan, atau kendaraan milik anggota keluarga ASN yang berada dalam satu kartu keluarga, atau kendaraan milik ASN namun belum melakukan balik nama kendaraan. Jadi perlu dicatat poin-poin penting ini. Jadi pendataan kendaraan ini perlu dilakukan untuk kendaraan ASN yang baru. Dan admin juga diwajibkan untuk melihat kembali data yang terekam pada sistem, di mana pada bagian nopol atau nama yang tertera di STNK itu sering mengalami kesalahan pelaporan, sehingga yang terekam dalam sistem itu terjadinya kesalahan penginputan nopol atau nama yang tertera di STNK, sehingga mengakibatkan pada saat pengecekan by system, itu yang terpanggil adalah data kendaraan milik orang lain. Yang kedua, info pajak. Sudah dijelaskan bahwa admin dapat mengakses info pajak by system melalui menu info pajak pada aplikasi sistem informasi pajak kendaraan ASN. Yang kedua, admin akan mendapatkan informasi pajak secara kolektif melalui surat pemberitahuan pajak ke masing-masing perangkat daerah. Yang ketiga, klarifikasi data. Di sini dibagi dalam 2 kategori, yaitu klarifikasi data ASN maupun klarifikasi data kendaraan. Dan juga di dalam klarifikasi data ASN dibagi menjadi beberapa poin, klarifikasi ASN pensiun, meninggal, mutasi, non-ASN, maupun klarifikasi data lainnya. Yang kedua, klarifikasi data kendaraan. Itu adalah klarifikasi terkait pelunasan pajak bagi ASN yang datanya itu terekam pada surat pemberitahuan dan telah melaksanakan kewajiban melunasi pajak, maka dapat dilakukan klarifikasi pelunasan pajak melalui link klarifikasi yang ada. Yang kedua adalah klarifikasi jual beli. Bagi kendaraan ASN yang telah dilakukan pemindahantanganan ke pemilik baru, dapat dilakukan pelaporan ke super admin Badan Pendapatan dan Aset Daerah, dan juga nanti akan dijelaskan terkait teknis lebih lanjut terkait klarifikasi kendaraan jual beli rusak ditarik dealer. Yang selanjutnya adalah klarifikasi perbaikan atau pergantian nopol. Di sini dikhususkan bagi kendaraan milik ASN yang terjadi kesalahan pelaporan oleh masing-masing perangkat daerah sehingga terjadinya penginputan yang salah pada sistem, di mana apabila terjadi salah input satu angka atau satu huruf saja, itu mengakibatkan pemanggilan data by system itu akan terpanggil data kendaraan milik orang lain. Sehingga masing-masing admin perlu melakukan pengecekan kembali data yang dimaksud. Dan juga apabila masing-masing ASN telah melakukan pelunasan pajak, namun telah terjadinya pergantian nopol kendaraan, maka wajib dilakukan pelaporan ke BPAD untuk didata pada sistem informasi pajak kendaraan ASN. Yang selanjutnya adalah klarifikasi terkait pemotongan TPP. Bagi ASN yang ingin
Bagi ASN yang bersedia dan ingin dilakukan pemotongan TPP terhadap data pelunasan data pajak kendaraannya, dapat dilampirkan surat klarifikasi dan dikirimkan ke link yang ada. Selanjutnya, lain-lain terkait data kendaraan dapat juga dilakukan klarifikasi, dan informasi selanjutnya dapat menghubungi super admin BPAD. Yang keempat, terkait progres pelaporan data pajak kendaraan ASN. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, Badan Pendapatan dan Aset Daerah akan melakukan pengecekan data pajak kendaraan dan akan bersurat kepada masing-masing perangkat daerah terkait ASN yang terdata di dalam tunggakan pajak. Selanjutnya, masing-masing perangkat daerah diwajibkan untuk melakukan klarifikasi kembali ke BPAD untuk selanjutnya diproses verifikasi pajak, dan dapat dibuatkan surat bebas pajak atau surat pemotongan TPP demi kelancaran proses TPP ke Badan Keuangan. Jadi kami harapkan untuk masing-masing admin segera melakukan klarifikasi jika surat pajaknya telah didistribusikan ke masing-masing perangkat daerah sehingga tidak menghambat proses upload berkas ke Badan Keuangan. Selanjutnya, kita akan masuk pada demo user interface khusus untuk admin pada masing-masing perangkat daerah. Baik Bapak Ibu, khusus untuk pengguna admin, untuk mengakses aplikasi SIPAS ini, Bapak Ibu silakan memilih menu login. Kemudian Bapak Ibu akan mengisikan username dan password. Untuk username dan password ini, kami dari support admin BPAD akan memberikan username dan password setiap perangkat daerah kepada admin yang ada pada perangkat daerah tersebut. Di sini saya akan menggunakan user admin BPAD. Nah, ini merupakan tampilan dashboard dari aplikasi SIPAS ini, Bapak Ibu. Di sini memuat data informasi mengenai jumlah ASN pada perangkat daerah tersebut, kendaraan yang ada pada OPD tersebut, jumlah ASN yang aktif, jumlah ASN yang tidak aktif, dan juga jenis-jenis kendaraan yang ada pada OPD tersebut. Kemudian pada tampilan yang di bawah ini ada progres data pajak, di mana ini merupakan menu yang digunakan untuk melakukan monitoring terhadap proses TPP, di mana dimulai dari dikeluarkannya surat pemberitahuan, kemudian klarifikasi perangkat daerah ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah, kemudian verifikasi oleh staf BPAD, kemudian verifikasi pimpinan BPAD, sampai dengan surat diupload ke website bagian keuangan untuk dilakukan proses pembayaran TPP. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut melakukan pengenalan terhadap menu-menu yang ada pada aplikasi SIPAS ini. Menu yang pertama yaitu menu data ASN. Menu ini digunakan untuk melakukan pendataan seluruh data ASN pada perangkat daerah tersebut, baik ASN yang mempunyai kendaraan maupun ASN yang tidak mempunyai kendaraan. Kemudian menu data kendaraan, menu ini digunakan untuk melakukan data kendaraan milik ASN dan anggota keluarga ASN yang berada di dalam satu kartu keluarga, serta kendaraan milik ASN yang belum melakukan proses balik nama. Kemudian menu klarifikasi pajak ini, menu yang digunakan untuk melakukan klarifikasi terhadap data-data ASN dan juga data kendaraan ASN. Kemudian menu UPTD atau sekolah ini, menu yang digunakan untuk melakukan pendataan data UPTD bagi perangkat daerah yang memiliki UPTD atau sekolah. Dan bagi bagi perangkat daerah yang memiliki UPTD atau sekolah, Bapak Ibu wajib menginputkan pada menu aplikasi ini. Namun bagi perangkat daerah yang tidak memiliki UPTD, Bapak Ibu silakan mengabaikan menu aplikasi ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk kepada penginputan data, di mana langkah pertama kita akan melakukan penginputan data UPTD khusus bagi perangkat daerah yang memiliki UPTD. Langkah pertama, Bapak Ibu silakan memilih menu UPTD atau sekolah ini, kemudian Bapak Ibu melakukan penambahan data dengan mengklik tombol Add Data.
Kemudian Bapak Ibu silakan pilih instansi induk Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mengisikan nama UPTD Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu memilih lokasinya. Kemudian Bapak Ibu klik tombol save atau simpan. Nah, setelah Bapak Ibu memilih tombol save, nanti akan muncul notifikasi bahwa data yang sudah Bapak Ibu input tersebut sudah berhasil ditambahkan. Kita coba lagi menginput satu UPTD lagi. Langkahnya masih sama seperti yang tadi. Bapak Ibu memilih instansi induknya, kemudian masukkan nama UPTD. Kemudian memilih lokasi UPTD tersebut, kemudian klik simpan. Nah, setelah selesai nanti akan secara otomatis sistem akan menampilkan data UPD yang sudah Bapak Ibu input pada menu UPTD ini. Dan menu ini sekali lagi kami tekankan untuk Bapak Ibu yang memiliki UPTD, itu Bapak Ibu wajib melakukan penginputan data UPTD sehingga akan memudahkan kami support admin untuk melakukan monitoring terhadap pegawai ASN pada perangkat daerah yang memiliki UPTD. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk melakukan penginputan data ASN. Bapak Ibu silakan pilih menu data ASN. Kemudian Bapak Ibu pilih tombol add data atau menambah data ASN. Nah, di sini ada beberapa tampilan yang sudah muncul pada saat Bapak Ibu memilih tambah data, di mana nanti Bapak Ibu diminta oleh sistem untuk menginputkan data UPTD atau sekolah, NIK, nama ASN, NIP, NPWP, telepon, keterangan, dan deskripsi. Nah, khusus untuk instansi, Bapak Ibu tidak dapat melakukan penginputan karena ini secara otomatis akan ditampilkan oleh sistem. Kemudian Bapak Ibu silakan menginputkan UPTD atau sekolah. Silakan Bapak Ibu pilih menu yang sudah disediakan. Di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan. Bagi Bapak Ibu yang berada pada perangkat daerah yang tidak memiliki UPTD, Bapak Ibu silakan memilih kantor pusat. Tetapi bagi Bapak Ibu yang memiliki UPTD baik itu unit ataupun sekolah-sekolah, Bapak Ibu silakan memilih UPTD tersebut atau sekolah tersebut. Di sini sebagai contoh saya akan menginput data pegawai yang berada pada kantor pusat. Kita masukkan NIP pegawai tersebut. Kemudian kita masukkan nama ASN tersebut. Kita masukkan NIP-nya. NPWP-nya bagi Bapak Ibu yang memiliki NPWP atau hafal NPWP-nya, Bapak Ibu silakan input. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak menghafal, silakan Bapak Ibu kosongkan dengan cara mengetik strap saja, di strap saja Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu silakan masukkan nomor handphone Bapak Ibu. Kemudian pilih keterangan. Di sini ada beberapa jenis, mulai dari PNS aktif, PNS non-aktif, PNS sudah pensiun, meninggal, aktif mutasi dalam provinsi, non-aktif mutasi di luar provinsi, non-aktif mutasi kabupaten kota, aktif cuti, aktif CPNS, aktif P3K, dan aktif lainnya. Silakan Bapak Ibu memilih keterangan tersebut sesuai dengan
pegawai yang ada di perangkat daerah masing-masing. Deskripsi ini boleh Bapak Ibu isi, boleh juga dikosongkan. Jika datanya sudah dirasa benar dan tidak ada kesalahan, silakan Bapak Ibu klik tombol save. Nah, ini tambah datanya sudah sukses. Nah, ini data yang Bapak Ibu tadi inputkan ini sudah masuk. Dan jika Bapak Ibu sudah menginputkan semua pegawai yang ada pada UPT tersebut, maka sistem akan menampilkan keseluruhan pegawai yang ada pada perangkat daerah tersebut. Bagi Bapak Ibu yang melakukan ingin melakukan pengeditan data, Bapak Ibu dapat melakukan dengan memilih menu edit data pada kolom aksi. Namun Bapak Ibu hanya dapat melakukan pengeditan data, yaitu asal pegawai tersebut, apakah dia berada pada kantor pusat, apakah berada pada UPTD atau sekolah, kemudian nama ASN tersebut, NIP, NPWP atau telepon. Untuk NIP ASN tidak dapat dilakukan perubahan. Jika terjadi kesalahan penginputan NIP, Bapak Ibu ingin merubahnya, Bapak Ibu silakan menghubungi super admin pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah di kantor pusat agar kami sebagai super admin dapat merubah sesuai dengan data yang sebenarnya. Karena itu pada saat penginputan data ASN kami harapkan Bapak Ibu betul-betul teliti sehingga tidak terjadi kesalahan. Masih di menu data ASN, untuk Bapak Ibu admin yang sudah melakukan penginputan data ASN dan Bapak Ibu ingin melihatnya, Bapak Ibu silakan pilih semua data dan Bapak Ibu klik tombol pilih. Nanti secara otomatis aplikasi SIPAS akan menampilkan data ASN yang sudah Bapak Ibu admin input pada aplikasi SIPAS ini. Untuk data yang ditampilkan pada aplikasi SIPAS ini merupakan data hasil pelaporan perangkat daerah sampai dengan Desember 2023. Sehingga kami super admin mewajibkan Bapak Ibu admin pada perangkat daerah untuk melakukan pemuktahiran data terkait ASN yang berada pada perangkat daerah, khususnya perangkat daerah yang memiliki UPTD. Karena itu Bapak Ibu admin yang berada pada perangkat daerah yang memiliki UPTD diwajibkan untuk melakukan penginputan data UPTD pada menu UPTD yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jika terjadi perubahan data atau untuk melakukan pemuktahiran data, Bapak Ibu silakan memilih menu edit pada kolom aksi. Kemudian Bapak Ibu silakan mengubah lokasi pegawai tersebut berada pada lokasi saat ini dia bekerja, baik itu di kantor pusat ataukah dia berada pada UPT. Jika sudah, nanti Bapak Ibu silakan melakukan tombol edit. Di sini saya akan memberikan suatu contoh perubahan data pegawai. Nah, di sini sebelumnya data pelaporan yang lama yang pada database kami yaitu lokasinya berada pada kantor pusat. Saat ini ASN yang bersangkutan sudah berada pada UPTD pendapatan daerah wilayah Kota Kupang. Saya pilih UPTD wilayah Kota Kupang, kemudian saya klik edit. Nah, secara otomatis ASN yang bersangkutan datanya sudah berubah ke UPTD pendapatan daerah wilayah Kota Kupang. Karena itu, sekali lagi kami super admin mewajibkan Bapak Ibu admin untuk melakukan peremajaan data kepada ASN yang berada pada perangkat daerah, khususnya perangkat daerah yang memiliki UPTD atau sekolah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk menu data kendaraan, di mana menu ini digunakan untuk melakukan data kendaraan ASN di perangkat daerah masing-masing.
Di sini juga Bapak Ibu sebagai admin dapat melakukan pengecekan kembali data kendaraan yang sudah terinput. Sehingga jika terjadi kesalahan atau ingin melakukan pemuktahiran data, Bapak Ibu bisa menghubungi kami super admin atau juga bisa melakukan klarifikasi data pada menu klarifikasi data yang dapat dilakukan perorangan ataupun secara kolektif, baik per instansi atau bisa juga perorangan oleh ASN yang bersangkutan. Baik, kita lanjut. Di sini Bapak Ibu sudah ditampilkan data kendaraan ASN yang sudah terdaftar. Silakan Bapak Ibu lihat kembali. Namun jika terdapat data kendaraan ASN yang belum terdaftar, Bapak Ibu ingin mendaftarkan, Bapak Ibu memilih tombol Add Data. Di sini Bapak Ibu pilih nama NS yang ingin diinputkan data kendaraannya. Setelah itu Bapak Ibu pilih jenis kendaraannya, Bapak Ibu masukkan nopolnya atau nomor polisinya. Setelah itu Bapak Ibu masukkan nama sesuai dengan yang ada tertera pada STNK kendaraan tersebut. Kemudian Bapak Ibu pilih status kendaraannya, pribadi, suami, istri, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan keadaan ASN pada perangkat daerah masing-masing. Di sini saya input sebagai contoh data kendaraan pribadi. Jika sudah terinput atau terisi seperti ini, Bapak Ibu klik save. Ya, ini datanya sudah berhasil dimasukkan. Klik OK, maka nanti akan menampilkan kembali halaman yang tadi, tetapi sudah terupdate dengan data kendaraan ASN yang sudah diinputkan. Contoh saya cari pada kolom search. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa data kendaraan ASN atas nama Filipus ini sudah terinput di menu data kendaraan ASN. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk menu yang berikutnya, yaitu menu klarifikasi data pajak. Di mana menu klarifikasi data pajak ini digunakan oleh admin masing-masing OPD untuk melakukan monitoring secara data yang sudah diinput oleh ASN yang bersangkutan ataupun data yang sudah diinput oleh admin setiap perangkat daerah secara kolektif. Kemudian menu input klarifikasi ini di mana menu yang digunakan oleh admin ataupun ASN yang bersangkutan untuk melakukan penginputan data. Kemudian menu jenis klarifikasi ini ada penjelasan mengenai jenis-jenis klarifikasi yang Bapak Ibu nanti input sesuai dengan kebutuhan masing-masing ASN di perangkat daerahnya masing-masing. Saya kembali untuk melakukan berikan contoh untuk penginputan klarifikasi. Jadi langkah yang pertama, Bapak Ibu silakan memilih instansi yang akan Bapak Ibu input, kemudian pilih jenis klarifikasinya. Setelah itu Bapak Ibu masukkan nama pegawai ASN-nya, kemudian Bapak Ibu silakan isi keterangan dari jenis klarifikasinya seperti apa. Contohnya kalau sudah membayar kendaraan berarti sudah lunas, seperti itu. Atau belum membayar berarti belum melakukan pembayaran. Kemudian Bapak Ibu mengisi nopolnya atau nomor kendaraannya. Kemudian masukkan nama wajib pajak yang ada di STNK. Kemudian Bapak Ibu, hal yang perlu diperhatikan adalah bukti klarifikasi. Di sini bukti klarifikasi yang Bapak Ibu input hanya link yang Bapak Ibu upload di Google Drive atau Dropbox atau apapun media penyimpanan online yang dimiliki oleh ASN yang bersangkutan. Jadi untuk penyimpanan online ini kami tidak memasang target atau harus menggunakan aplikasi apa-apa, tidak mewajibkan. Silakan menggunakan aplikasi media penyimpanan apapun, baik itu Google Drive, Dropbox ataupun Terabox yang ada di aplikasi Play Store ataupun yang ada di Google, silakan Bapak Ibu gunakan. Tetapi dengan catatan Bapak Ibu pada saat melakukan upload berkas tersebut jangan dikunci, tetapi dibuat settingannya di-share sehingga di-share publik sehingga siapapun dapat diakses. Jadi setelah Bapak Ibu sudah upload berkasnya di link Google Drive, nanti Bapak Ibu cukup copy link, kemudian masukkan di bukti klarifikasi. Setelah diinput sesuai dengan data yang sudah diinginkan, nanti Bapak Ibu save.
Seperti itu. Nah, untuk menu verifikasi ini, Bapak Ibu admin, di sini Bapak Ibu admin dapat melakukan monitoring di mana jika status verifikasi masih dalam proses, artinya kami super admin masih dalam melakukan proses pengecekan atau verifikasi data kendaraan ASN tersebut. Jika pada kolom penjelasan sini sudah dinyatakan sudah diproses, maka akan muncul tampilan bahwa sudah selesai diproses. Tetapi kalau misalnya ada terjadi kesalahan, maka kami akan melakukan feedback pada kolom penjelasan. Nah, untuk melihat berkas, Bapak Ibu admin silakan klik tombol view ini. Nah, untuk kolom penjelasan ini kami harapkan apapun feedback yang kami berikan kepada Bapak Ibu super admin, tolong Bapak Ibu lakukan verifikasi kembali kepada kami super admin, sehingga jika terjadi kesalahan segera infokan ke kami super admin agar kami super admin di BPAD segera melakukan proses verifikasi dan juga proses perbaikan data, sehingga proses verifikasi data kendaraan ASN tersebut dapat diproses dengan cepat, sehingga proses untuk melakukan pengeluaran surat bebas pajak ataupun surat pemotongan TPP yang akan nantinya digunakan untuk melakukan proses pembayaran TPP yang akan kami upload pada aplikasi sistem keuangan dapat berjalan dengan lancar. Baik, informasi tambahan yang penting dan wajib diperhatikan oleh masing-masing admin pada perangkat daerah pengelola sistem informasi pajak kendaraan ASN. Yang pertama, akun admin. Perangkat daerah diwajibkan untuk mengirimkan data pegawai pengelola aplikasi SIPAS ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk dapat didata pada sistem dan dibuatkan user dan passwordnya. Yang kedua, dalam hal pemuktahiran data, hal-hal yang wajib diperhatikan oleh admin. Yang pertama, admin wajib mengisikan data UPT atau sekolah bagi perangkat daerah yang memiliki UPT atau sekolah. Yang kedua, admin wajib melakukan pendataan ASN di masing-masing perangkat daerah. Di sini, seluruh ASN, termasuk ASN yang mempunyai kendaraan dan ASN yang tidak mempunyai kendaraan. Yang ketiga, admin wajib melakukan pendataan kendaraan baru milik ASN yang belum terdata pada sistem yang ada. Yang keempat, khusus ASN yang mengalami mutasi antar OPD dalam provinsi untuk dilakukan pelaporan ke super admin agar pendataannya dimutasi dari OPD lama ke OPD baru. Yang kelima, khusus dalam klarifikasi data ASN yang terdata pada sistem dapat dilakukan secara kolektif oleh masing-masing perangkat daerah dengan melampirkan surat klarifikasi. Jadi ini hanya khusus untuk klarifikasi data ASN, baik itu ASN yang pensiun, meninggal, mengalami mutasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, klarifikasi untuk kendaraan jual beli, rusak, ditarik dealer, akan dilakukan klarifikasi 2 tahap. Yang pertama, klarifikasi diwajibkan ke super admin BPAD untuk diverifikasi pada sistem. Dapat melalui link yang sudah kami bagikan, bisa dilakukan klarifikasi personal oleh masing-masing ASN maupun klarifikasi oleh OPD yang bersangkutan. Yang kedua, setelah dilakukan klarifikasi pada sistem informasi pajak kendaraan ASN, diwajibkan juga untuk melakukan klarifikasi ke Samsat untuk dilakukan pendataan pada aplikasi door-to-door. Dalam hal ini, khusus untuk kendaraan rusak, ditarik dealer, jual beli, namun belum dilakukan balik nama kendaraan, sehingga pada sistem Samsat masih terdata atas nama pemilikan ASN dimaksud. Yang keempat yang perlu diperhatikan oleh admin, yaitu diharapkan untuk segera melakukan klarifikasi data pajak kendaraan ke BPAD. Apabila surat pemberitahuan pajak telah didistribusikan ke masing-masing perangkat daerah, maka masing-masing perangkat daerah diharapkan untuk segera melakukan klarifikasi ke BPAD agar tidak menghambat proses upload surat bebas pajak ke sistem TPP keuangan.
karena sistem verifikasi dan alur proses surat bebas pajak yang dikerjakan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah itu minimal 3 hari dan maksimal 1 minggu setelah OPD selesai melakukan klarifikasi. Jadi kami tegaskan pada poin ini, untuk klarifikasi dapat segera dilakukan ke BPAD sehingga tidak menghambat proses surat pajak yang akan diupload ke sistem TPP keuangan. Yang terakhir, untuk informasi selanjutnya, apabila Bapak Ibu ASN maupun admin di masing-masing perangkat daerah mengalami kesulitan dalam pengolahan sistem pajak, dapat menghubungi Super Admin Sistem Informasi Pajak Kendaraan ASN pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Sekian dan terima kasih.